Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Agus Suhardi and now I'm 16 years old. Banyak orang berkata, "Bang, kenapa kau masuk pesantren, Bang? Pesantren tuh wah, gak enak, Bang. Mending kau gak usah masuk pesantren, Bang." Di dalam pandangan masyarakat kita, orang yang masuk pesantren itu adalah kebanyakan anak-anak nakal yang moralnya itu gak bisa diatur dengan orang tuanya. Saya ingin mematahkan semua argumen-argumen mereka. Mulai dari saya. Dulu di 2017 itu ya. Jadi kan ada pendaftaran sekolah melalui online. Jadi itu saya udah jeblos itu. Udah lolos itu di SMK Negeri 2. Tapi orang tua bilang, "Udah, kamu pesantren aja. Belum cocok untuk masuk SMK." Ini orang tua bilang. Jadi mendengar kata orang tua gitu, ya apa boleh buat, ikuti aja lah. Ikut. Setelah sudah 2 tahun sama tahun ini mondok, saya seperti orang yang seperti orang yang dihargai gitu di dalam pertemanan saya. Karena mereka tuh kan hidupnya wah udah bahaya. Ada yang ngelim selesai tamat SMP, ada yang narkoba, wah. Jadi saya datang itu kan, saya datang mengajak mereka sholat gitu. "Bro, sholat yuk." "Ah, ngapain sholat, nggak ada gunanya," katanya. "Ih, kok gitu kau bilang?" Jadi saya bilang gitu kan. "Iyalah, nggak ada gunanya itu sholat," katanya. Begitu. "Kau ngapain masuk pesantren? Mending kau sama kami, tengok nih kami." Ya kan, tengok kami. Jadi saya pun sedih nengok mereka kan. Mereka ada yang masuk SMA. Mereka belajar biologi. Kan. Dan ternyata apa yang mereka pelajari sudah saya pelajari duluan gitu dalam Al-Qur'an. Semuanya sudah tertulis gitu dalam Al-Qur'an, tapi mereka yang nggak tahu. Padahal Al-Qur'an ini adalah sumber ilmu yang ada di Al-Qur'an. Semua ilmu itu ada di Al-Qur'an, bukan ada di mana ya buku-buku yang lain itu adalah terperincinya tentang perkataan Al-Qur'an. Jadi sumber ilmu pertama Al-Qur'an. Jadi semenjak saya pulang, saya beritahukan kepada teman-teman saya bahwasannya Al-Qur'an sejalan dengan sains dan teknologi. Yang mau saya perdalam di pesantren ini adalah tentang ilmu yang ada di dunia ini. Di dalam surah Al-Qiyamah yang artinya dan kami mampu melengkapkan jari fingerprintnya lagi. Itu selesai dari hari kiamat. Jadi saya semakin terpaku keinginan gitu untuk mempelajari Al-Qur'an lebih dalam. Di luar saya udah belajar bahasa Inggris. Saya sempat les bahasa Inggris di luar. Tapi ya itulah kehidupan di luar, banyak godaan gitu kan. Dalam seminggu itu saya paling masuk 2 kali atau 3 kali paling banyak. Tapi di pesantren ini lebih banyak waktu gitu. Lebih banyak waktu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi selama saya belajar bahasa Inggris ini, saya tidak perlu lagi menterjemah gitu. Paling ada yang sedikit-sedikit yang bisa saya terjemah. Yang lainnya saya agak tahu sendiri gitu lah. Jadi di pesantren ini adalah wadah untuk membentuk suatu kepribadian, suatu mental, suatu ilmu gitu kan, yang di luar itu sulit gitu untuk dikerjakan gitu. Tapi di pesantren ini lebih mudah gitu untuk diperbaiki, lebih mudah untuk dipelajari. Target saya di pesantren ini ingin menghafal Al-Qur'an sebanyak 4 juz. Ada teman yang nanya, "Bang, kok kenapa ngapal Quran, Bang? Kalau hilang berdosa?" Iya, memang berdosa. Cuman kalau kita bisa
menjaganya, itu kita malah berpahala gitu. Jadi saya tertarik gitu untuk menghafal Al-Quran dan mempelajarinya dan mengetahui isi dari Al-Quran itu. Harapan saya selesai saya dari pesantren ini, saya ingin menginfluskan teman-teman saya gitu, mempengaruhi teman-teman saya gitu. Rupanya di pesantren itu yang tempat yang aman gitu. Nggak seperti mereka udah terkena narkoba, lem, dan segala macam. Itu sangat-sangat menghancurkan dalam kehidupan kita yang bermasyarakat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang santri itu nggak keren dan ketinggalan? Sudah terbukti dari cerita 3 teman santri kita barusan. Saksikan terus program Santri Pilihan minggu depan di jam tayang yang sama. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.